Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada asuransi. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Nisa Afrika Pradana, Anis Novianti, Pinkan Fitria Redati, Reni Oktaviani, Sulastri, Wijang Arif Muklisin, dan Norma Prastiwi Putri. Untuk yang pertama, penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko untuk resiko asuransi bagi perusahaan paling sedikit mencangkup yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Yang pertama, memastikan bahwa manajemen resiko untuk resiko asuransi dilakukan secara terintegrasi. Yang kedua, memastikan bahwa setiap permasalahan yang memiliki potensi untuk menimbulkan resiko asuransi dapat diselesaikan dengan cara efektif. Dan yang ketiga, memastikan bahwa produk yang dipasarkan dapat dilakukan analisis dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, menetapkan rencana strategis pengembangan produk dan evaluasi produk. Yang kelima, memastikan bahwa prosedur standar operasional yang berlaku di perusahaan telah sesuai dengan best practice. Untuk yang B, sumber daya manusia. Fungsi aktuaria yang sehat adalah yang menempatkan SDM yang tepat dan memiliki pemahaman yang cukup di bidang aktuaria sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitasnya dengan layak. C. Organisasi melakukan risiko asuransi perusahaan dapat membentuk satuan kerja yang dapat mendukung mitigasi risiko asuransi antara lain unit pemasaran dan unit hubungan masyarakat serta membentuk satuan kerja atau komite pengembangan produk asuransi. Untuk yang B, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi tersebut harus memuat secara jelas proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan penanganan klaim. Harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Selanjutnya, perusahaan memiliki kecakupan manajemen dan pengendalian risiko asuransi untuk desain atau pengembangan produk, penetapan premi, underwriting, klaim, valuasi liabilitas, reasuransi, dan distribusi. Selanjutnya, perusahaan memberikan kesempatan pendidikan kepada direksi dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman direksi dan manajemen mengenai risiko asuransi. Perusahaan melakukan strategi mengenai lini usaha atau jenis produk yang akan dipilih atau dipasarkan. Yang terakhir, perusahaan memiliki satuan kerja tertentu yang menangani klaim. Untuk yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite dan toleransi risiko. Penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko untuk risiko asuransi mengacu pada cakupan penerapan secara umum. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur terkait desain dan produk baru antara lain melibatkan pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dan lain-lain. Perusahaan melakukan pemetaan atas dampak yang dibuat dari dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai proses underwriting. Prosedur penetapan premi telah sesuai dengan proses underwriting sehingga tidak terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis. Kebijakan terkait pemilihan jenis risiko yang ditanggung dan jenis produk yang ada dipasarkan telah sesuai dengan proses underwriting. Proses formal pemantauan risiko asuransi menjadi bagian dari kerangka kerja perusahaan dan memuat antara lain strategi manajemen risiko, prosedur, dan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap faktor dari produk yang dinilai sebagai bagian dari risiko asuransi, misalnya jenis risiko yang ditanggung, cara pembayaran manfaat, dan jenis produk. Yang keempat, limit. Perusahaan harus menetapkan
limit penyediaan produk maupun distribusi produk yang dapat meningkatkan risiko asuransi. Perusahaan perlu menerapkan toleransi risiko untuk risiko asuransi. Limit untuk risiko asuransi digunakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan, termasuk karena jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan. C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 1. Identifikasi risiko asuransi. Identifikasi terhadap sifat, jenis, dan kompleksitas kegiatan usaha termasuk produk dan aktivitas baru perusahaan. Memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terdapat di perusahaan. Perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko asuransi di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam. Yang kedua yaitu pengukuran risiko asuransi. Dalam mengukur risiko asuransi, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa perbandingan antara produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun dengan produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu pemantauan risiko asuransi. Risiko asuransi memantau dan melaporkan risiko asuransi yang terjadi kepada direksi perusahaan baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko asuransi maupun secara berkala. Perusahaan melakukan pemantauan portofolio dan pengaruhnya terhadap proses pengembalian keputusan underwriting. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian risiko asuransi. Mengetahui kondisi terkini mengenai profil risiko asuransi, melakukan pengkinian prosedur underwriting, prosedur klaim, ketentuan polis, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup reasuransi. Perusahaan menerima masukan dari pihak lain terkait penetapan premi, misalnya aktuaris. Perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman direksi mengenai risiko asuransi. Perusahaan mengembangkan desain produk dengan melakukan analisis kebutuhan pasar terlebih dahulu. Perusahaan melakukan penetapan premi berdasarkan beberapa kriteria, misalnya asumsi aktuaria dan estimasi klaim. Perusahaan melakukan proses underwriting sebagai bentuk pengendalian atas risiko asuransi. Pihak independen melakukan review atas perusahaan. Yang selanjutnya di sistem informasi manajemen risiko asuransi, yang diantaranya yaitu 1. Sistem informasi manajemen risiko. Untuk risiko asuransi harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu. Yang kedua, mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko asuransi melalui berbagai macam metode atau kebijakan. Yang ketiga, memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memastikan integritas data. Yang keempat, dapat menyajikan data mengenai proses penanganan klaim. Proses tersebut antara lain penerima klaim dan investigasi klaim. Selanjutnya, yang E, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Di antaranya yaitu 1. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko. Yang kedua, sistem review internal oleh individu yang independen dari satuan kerja bisnis perusahaan untuk membantu evaluasi proses bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada Dewan Komisaris Direksi dan Komite Audit. Yang keempat, audit internal atas proses risiko asuransi dilakukan secara periode. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko pada asuransi.
penetapan dan pelaksanaan strategi pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan ataupun kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal. Yang B, resiko strategi bersumber dari strategi yang dimiliki dan dijalankan perusahaan tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kebijakan perusahaan yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategi perusahaan. Yang ke C, resiko strategi dapat meningkatkan antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan. Risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Sumber risiko operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume, dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas perusahaan yang tinggi, sistem dan teknologi informasi tidak memadai, perusahaan memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis perusahaan. Risiko operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan hacker terhadap sistem teknologi perusahaan dan pengunduran diri pegawai kunci secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi. Risiko aset liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau kewajiban resurrender kepada perusahaan yang mereasuransikan atau trading companies. Risiko aset dan liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dilakukan dengan tidak baik, pengelolaan liabilitas dilakukan dengan tidak baik, kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam risiko kepengurusan adalah meliputi direksi dan dewan komisaris. Sumber risiko kepengurusan antara lain adalah penunjukan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi direksi dan dewan komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kompetensi dan integritas direksi dan dewan komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang direksi dan dewan komisaris, serta kepemimpinan direksi dan dewan komisaris tidak baik. Risiko kepengurusan dapat meningkat antara lain karena tidak tersedianya sistem remunerasi yang memadai bagi direksi dan dewan komisaris. Resiko tata kelola. Resiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik atau good governance, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam perusahaan. Sumber pada resiko tata kelola meliputi pedoman tata kelola yang dimiliki perusahaan tidak memadai, perusahaan tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan perusahaan tidak menerapkan manajemen resiko secara memadai. Resiko tata kelola dapat meningkat antara lain karena adanya investasi dari pihak yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Resiko dukungan dana atau permodalan. Resiko dukungan dana atau permodalan adalah resiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal pada perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tak terduga.
Permodalan perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga yang disebabkan oleh antara lain meningkatnya resiko klaim di luar perkiraan, hasil investasi yang buruk, ataupun hal tak terduga lainnya. Resiko dukungan dana atau permodalan bersumber dari kemampuan pendanaan atau permodalan yang rendah dan tambahan pendanaan atau permodalan yang lemah. Resiko asuransi. Resiko asuransi adalah potensi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada tanggungan dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi rasio, penetapan premi, penggunaan asuransi, dan atau penanganan klaim. Secara umum, sumber resiko dari resiko asuransi terdiri dari 3 hal, yaitu karakteristik bisnis asuransi, bauran atau diversifikasi produk, dan struktur reasuransi. Potensi risiko yang terjadi pada saat ini. Pada kondisi saat ini, kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada perusahaan asuransi adalah 1. Perubahan aturan kerja yang ada pada saat ini, yaitu perusahaan asuransi harus melakukan penyesuaian aktivitas dengan membiasakan tidak melakukan pertemuan fisik dan menggantinya dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Dengan adanya sistem kerja work from home mengakibatkan banyaknya karyawan yang tidak produktif dalam bekerja, sehingga mengakibatkan terjadinya kondisi keuangan yang tertekan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu diberikan solusi yang cocok untuk hal tersebut. 2. Perusahaan asuransi mengalami penekanan biaya. Karena adanya COVID-19 mengakibatkan perusahaan asuransi mengalami tekanan karena berkurangnya daya beli masyarakat terhadap produk asuransi. Maka yang perlu dilakukan adalah pengendalian semua biaya, terutama biaya yang tidak langsung dengan produksi, juga menunda ekspansi perusahaan. Ketiga, adanya masalah gagal bayar dari para nasabah asuransi. Dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan banyaknya nasabah yang mengalami masalah terhadap pembayaran klaim polis nasabah, sehingga perusahaan asuransi akan mendapatkan sanksi pembatalan kegiatan usaha kepada perusahaan asuransi yang membuat pembayaran polis nasabah semakin terhambat. Baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan mengenai manajemen risiko pada asuransi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.